Halo semua, kembali lagi di Latif Channel. Klik di sini untuk subscribe. Terima kasih. Abu Ubaidah bin Jarrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kali ini kita akan melanjutkan seri 10 sahabat Nabi dijamin surga. Kali ini kita ambil Abu Ubaidah bin Jarrah, kepercayaan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di halaman awal. Ini dia. Buku ini milik. Nah, nanti adik-adik bisa menuliskan namanya sendiri di sini. Nah, ini ilustrasi Abu Ubaidah bin Jarrah. Kita buka di halaman berikutnya. Bernama lengkap Amir ibnu Abdullah ibnu Al-Jarrah, namun lebih sering dipanggil dengan nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Masya Allah, ini ilustrasinya. Kita lanjutkan. Abu Ubaidah termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan pertama yang masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, Rasulullah SAW sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan, bagi suatu kaum ada seseorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Nah, ini ilustrasinya. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang. Wajahnya selalu berseri, akhlaknya baik dan sangat pemalu. Masya Allah, siapa yang ingin seperti Abu Ubaidah bin Jarrah? Nah, kita lanjutkan. Namun, saat berada di medan perang untuk membela kaum muslim, tak pernah ada rasa takut di dalam hatinya. Yang dia khawatirkan dalam setiap peperangan adalah Rasulullah SAW terluka. Maka setiap gerak matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa Abu Ubaidah. Kita buka di halaman berikutnya. Yap, Abu Ubaidah pernah ikut hijrah ke Habasyah, tapi dia kembali pulang ke Mekah. Dia ikuti semua perang yang diikuti oleh kaum muslim dari saat bersama Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Masya Allah. Lalu saat perang Uhud, Rasulullah terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi karena serangan musuh. Abu Ubaidah secepat kilat mendekati beliau. Dengan giginya, dia mencabut 2 besi yang menempel di pipi Rasulullah agar Rasulullah tidak terlalu kesakitan. Masya Allah. Selanjutnya kita buka ke halaman berikutnya. Iya, 2 besi tercabut bersamaan dengan tercabut pula 2 gigi depan Abu Ubaidah. Maka banyak orang mengenalinya karena giginya yang ompong. Nah, ini ilustrasi gigi Abu Ubaidah yang tercabut karena mencabut besi yang ada di pipi Rasulullah. Masya Allah. Suatu hari ada utusan dari Najran menghadap Rasulullah SAW. Mereka minta dikirim utusan untuk mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi hakim yang adil untuk mereka. Nah, ini dia ilustrasinya. Lalu Rasulullah SAW berjanji akan mengirimkan orang yang terpercaya. Para sahabat sangat berharap merekalah yang diutus. Namun ternyata Rasulullah SAW memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masya Allah. Abu Ubaidah ikut berperang melawan Romawi.
Perang itu dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Khalid bin Walid. Di saat istirahat, seorang utusan Khalifah Umar bin Khattab datang. Nah, utusan itu menyampaikan sebuah surat yang sangat mengagetkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi panglima perang, menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah menunggu perang usai. Dia tidak mau mengganggu konsentrasi dan semangat kaum muslimin yang sedang menghadapi perang yang berat. Nah, ini dia ilustrasinya. Kita lanjutkan. Ya. Begitu usai berperang, Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid dan menunjukkan surat dari khalifah. Baik Khalid dan Abu Ubaidah patuh dan taat pada perintah khalifah. Masya Allah. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negara makmur yang telah menjadi wilayah muslim. Nah, ini ilustrasinya. Lalu kita buka ke halaman berikutnya. Yap. Dia memimpin rakyatnya dengan baik. Meskipun memiliki jabatan tinggi, Abu Ubaidah bukanlah orang kaya. Setiap kali memiliki sedikit harta, dia selalu membagikannya pada rakyat yang membutuhkan. Masya Allah, ini ilustrasinya. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam, beliau menangis karena khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memiliki sepotong kain lusuh dan sebuah piring besar serta senjata untuk perang. Masya Allah, ini ilustrasinya ketika Khalifah Umar mengunjungi rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu selanjutnya, suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan uang sebesar 4.000 dinar untuk Abu Ubaidah. Namun uang itu langsung dibagi-bagikannya kepada masyarakat. Masya Allah, suatu waktu terjadilah wabah penyakit mematikan di daerah Amwas, Yordania. Abu Ubaidah bersama para pasukannya sedang bertugas di daerah tersebut. Nah, ini sedikit ilustrasinya. Lalu kemudian Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat kepadanya, "Kembalilah ke Madinah. Aku membutuhkanmu di sini." Abu Ubaidah memahami maksud Khalifah Umar yang tak ingin Abu Ubaidah terkena penyakit. Namun Abu Ubaidah menolak. Baru kali itu dia menolak perintah khalifah. Masya Allah, ini ilustrasinya. Lalu, "Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal." Begitulah salah satu bunyi surat balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Ini ilustrasinya. Umar menangis saat membaca surat itu. Para sahabat lain bertanya, apakah Abu Ubaidah meninggal dunia? Tidak, tapi kematian sudah sangat dekat, jawab Amirul Mukminin kala itu. Masya Allah, ini ilustrasi ketika Umar bin Khattab menangis menerima surat balasan dari Abu Ubaidah. Kita lanjutkan. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Abu Ubaidah dan pasukannya untuk pergi ke daerah lain. Abu Ubaidah pun menaatinya, tapi terlambat. Abu Ubaidah telah terjangkit penyakit itu. Pada usia 58 tahun, Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada Mu'az bin Jabal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, adik-adik yang solih-solihah, yuk kita teladani sifat amanah dan dermawannya Abu Ubaidah. Selain itu, kita juga perlu mencontoh sikap tanggung jawab dan setia kawannya. Beliau tidak mau meninggalkan pasukannya meski dalam kondisi yang sulit. Masya Allah. Nah, sampai sini dulu kisah kita kali ini.
Ada yang tahu kuis kita kali ini? Yap, kuis kita kali ini adalah di daerah mana wabah itu terjadi? Tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, oke? Oke. Dadah.